Halo Sobat Kelinci, kali ini kita akan membahas tentang fakta unik tentang kelinci. Lalu kita akan membahas juga manfaat pupuk urin dari kelinci. Lalu yang ketiga, kita akan membahas juga tips untuk membeli kelinci yang sehat. Yuk, kita ikutin keseruan kita. Tahukah kalian kalau kelinci bukan termasuk hewan pengarat, melainkan termasuk ke dalam ordo Lagomorpha, di mana kelinci memiliki dua pasang gigi seri di rahang atas dan yang berbeda dengan hewan pengarat lainnya seperti tikus. Fakta menarik lainnya tentang kelinci yaitu telinga kelinci ini tidak hanya untuk mendengar, tapi juga sebagai pengatur suhu tubuh dari kelinci itu sendiri, di mana di bagian telinga ini banyak pembuluh darah sehingga panas di dalam tubuh kelinci itu bisa dikeluarkan lewat telinga, sehingga kelinci itu bisa tetap nyaman terutama pada saat cuaca panas. Selain itu, kelinci merupakan hewan yang aktif pada menjelang fajar ataupun malam hari, atau yang disebut dengan hewan crepuscular. Jadi jangan heran kalau kelinci memang aktif di pagi hari dan sore hari dibandingkan siang hari. Selain menghasilkan daging dan juga menjadi hewan peliharaan, urin kelinci juga bisa menjadi pupuk organik cair yang digunakan dalam pertanian yang terdapat dalam unsur-unsur berikut. Kalau kalian tahu, pupuk dari urin kelinci itu mengandung unsur hara seperti fosfor, kalium, di mana unsur tersebut bisa bermanfaat untuk tanaman. Di antaranya yaitu untuk pertumbuhan dari daun, akar, dan untuk meningkatkan kesuburan dari tanaman tersebut. Penggunaan pupuk dari urin kelinci tentunya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Selain lebih ramah lingkungan, limbah peternakan pun menjadi lebih bernilai secara ekonomi dan juga lebih bermanfaat. Namun urin kelinci sebaiknya tidak langsung digunakan pada tanaman. Urin perlu difermentasi terlebih dahulu agar kandungannya stabil dan dapat digunakan pada tanaman. Kalau kalian ingin memelihara atau berternak kelinci, berikut cara membeli kelinci yang sehat. Pertama, perhatikan kondisi mata. Mata kelinci yang sehat terlihat jernih, bersih, dan tidak berair. Kedua, lihat bulunya. Pilih kelinci yang memiliki bulu bersih, halus, tidak rontok, berlebihan, dan juga bebas dari kutu ataupun luka pada kulit. Yang ketiga, perhatikan perilakunya. Kelinci yang sehat biasanya aktif, lincah, memiliki nafsu makan yang baik. Itulah beberapa fakta unik tentang kelinci, manfaat pupuk urin kelinci, dan tips untuk membeli kelinci yang sehat. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan teman-teman. Selanjutnya, kita akan mewawancarai salah satu peternak kelinci untuk bisa berbagi pengalamannya dalam beternak kelinci. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Daryono, ya, pemilik AC Akmal Rakit Farm Kendal yang lebih di Sapar Kendal. Untuk pertama kali saya beternak tahun 2008 ya, Oktober 2008 ya, mulai beternaknya itu. Oke. Lalu apa yang membuat Bapak tertarik dalam membeli ternak kelinci ini? Dari awal kita tertarik beternak kelinci itu karena kelinci itu tidak tergantung pakan pabrikan ya, dalam arti sini bisa menekan kos biaya pakan ya. Jadi dengan rumput aja sudah bisa, apalagi terus ditambahi dengan konsentrat pabrikan lebih baik kan gitu. Jadi menurut pengalaman Bapak nih setelah beternak kelinci, apa saja yang Bapak ketahui tentang fakta unik kelinci yang orang awam belum tahu gitu, Pak? Fakta unik kira-kira yang jarang diketahui apalagi oleh pemula, yaitu bunting semu. Bunting semu. Jadi kelinci itu berperilaku seperti kelinci hamil, bahkan cabut bulu, terus sebenarnya intinya ciri-ciri kelinci hamil, tapi ternyata dia sebenarnya tidak hamil. Itu ya. Jadi kalau peternak pemula yang tidak tahu teknik palpasi, apalagi kelinci itu sudah dikawinkan, biasanya tertipu di situ. Kelinci tidak hamil, tapi indikasinya seperti kelinci hamil, tahunya hamil, ternyata tidak melahirkan. Seperti itu. Itu makanya oleh pemula itu banyak Pemula itu harus tahu teknik palpasi minimal kan gitu.
Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengetahui seekor kelinci sedang dalam kondisi sehat atau dari perilaku atau kebiasaannya sehari-hari? Kalau kelinci sehat itu bisa dilihat dari matanya ya Mas. Biasanya matanya itu kalau kelinci kondisi sakit itu sayu. Terus dia tidak aktif bergerak, biasanya diem. Terus kalau disentuh telinganya biasanya terasa dingin. Itu seperti itu. Lalu apa saja ciri-ciri yang sebaiknya diperhatikan oleh seorang yang belum membeli, lalu terutama bagi pemula ingin memelihara beternak? Kalau untuk pemula ingin beternak, saya sarankan ini agak mungkin menyinggung sebagian bakul ya gitu ya, pedagang kelinci itu kalau bisa itu jangan beli di bakul yang pasar itu. Karena kelinci di pasar itu satu, biasanya kalau peternak kelinci jual di pasar itu posisi trouble, tidak beranak, anak tidak pinter, apa sedang kena penyakit, itu biasa seperti itu. Saya juga kadang jualnya ke bakul ranjangan lah, itu bakul ayam tuh posisi trouble. Kedua, tidak diketahui track record kelinci tersebut, tidak diketahui rasnya kan gitu. Jadi kalau saya sarankan untuk pemula itu kalau mau beternak, beli di peternak yang recommended. Jadi tidak diketahui jenis rasnya maupun kesehatan kelinci tersebut. Ya, rasanya ketahuan. Rasanya ketahuan. Terus, kalau bisa kelinci itu sudah produk, jadi tahu. Karena kalau kita beli kelinci siapan, kita nggak tahu apa kelinci itu proven atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kalau sudah produk, minimal beranak 5 lah gitu. Jadi kan bisa diindikasi nanti beranaknya itu 56 yang gitu. Oh iya, kesalahan apa yang sering dilakukan pemula dalam merawat kelinci? Kalau masalah perawatan biasanya sering lengah, gampang kan gitu, gampang kayak skabies itu gampang karena sedikit nanti, tapi begitu banyak malah bingung cara mengatasinya kan gitu. Padahal skabies itu termasuk paling mudah di kelinci, tapi terutama pemula biasanya teledor di situ, gampang gitu. Jadi terlengah, jadinya dia bablas. Oh iya, lalu bagaimana Bapak dalam rutinitas sehari-hari dalam perawatan kelinci? Kalau di kandang kita ya tetap konsisten di waktu pemberian minum, pakan konsisten, terus kebersihan kandang itu biasanya kita 2 hari sekali. Yang penting konsisten, kelinci itu konsisten, jangan terlalu sering berubah pemberian pakan maupun minumnya. Lalu, apa tantangan terbesar dalam menjaga kesehatan kelinci di peternakan? Lalu bagaimana cara mengatasinya, Pak? Kalau menjaga kelinci di peternakan tetap sampai sekarang yang masih jadi kendala itu kembung. Kembung sama cuaca, kan di sini cuacanya panas. Ini tidak ideal untuk beternak kelinci ya. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri. Kalau kita biasanya untuk cuaca itu kita biasanya sering menyiram di bawah kandang. Atau enggak kelincinya itu kita semprot sama semprotan burung itu spray itu kan. Nah, seperti itu. Kalau tapi untuk kembung masih belum bisa. Masih 50-50 kalau kembung, kadang sembuh, kadang mati kan gitu. Lalu apa nih pesan atau tips dari Bapak nih bagi masyarakat yang ingin memulai memelihara beternak kelinci agar berhasil dan tidak kena? Kalau tipsnya itu dimulai dari suka dulu. Kebanyakan pemula belum beternak sudah mikir ekonomisnya, untung ruginya, terus penjualannya, bingung penjualannya, padahal dia belum beternak. Kalau kita kan diawali dengan suka. Kalau suka itu karena tidak ada beban lah, tidak ada tuntutan ekonomi atau apa, nanti itu akan mengikuti. Tapi kalau kita dihitung secara ekonomi dulu, terus kita kan sepaneng gitu kan, ngejar target harus produksi ini, malah justru nanti itu berimbas, sama kelincinya jelas berimbas itu.